Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansyuru aqwadu wa ayyadana dan watani fil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta, penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi maupun melalui YouTube dan Facebook. Mudah-mudahan yang jumpai pun kami semua pendengar pencinta sehat walafiat, dan mudah-mudahan baru selesai melaksanakan solat Isya berjamaah bagi daerah Lombok Timur atau daerah yang sebelah timurnya. Daerah sebelah baratnya mungkin belum. Okay? Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sekarang ini sudah berada hampir akhir tahun dan insya Allah mendekati awal tahun. Untuk itu kita mohon pada Allah Ta'ala di awal tahun nanti kita lebih meningkat amal ibadah kita, amal soleh kita, prestasi kita. Seperti sabda Nabi SAW mengatakan, "Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbunun. Man kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'unun." Siapa-siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik pada tahun kemarin, bulan kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Siapa yang sama tahun kemarin, bulan kemarin dengan tahun sekarang, itu berarti orang yang merugi. Dan siapa yang lebih rendah, lebih sedikit amal ibadahnya, prestasinya hari ini, tahun ini dibandingkan tahun kemarin, itu berarti orang mal'unun, orang yang dikutuk, dilaknat Allah Ta'ala. Oh, na'udzubillahi min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal penyampaian ini nanti ada pertanyaan. Apa yang kita amalkan biar kita menjadi orang-orang yang istiqomah? Memang Nabi mengatakan paling sulit dicari akhir zaman ada 3. Pertama yaitu qutun halal, dirhamun halal, wangnya betul-betul 100% halal, susah dicari akhir zaman. Lalu ada haramnya, ada ribanya dan sebagainya. Yang kedua, akhun yusta'nasu bihi, cari sahabat jati sulit cari akhir zaman. Semuanya ada kepentingan, ada keuntungan, baru bersahabat. Yang ketiga, sunnatun tu'malu biha, sunnah Nabi yang istiqomah dikerjakan. Cari orang istiqomah di akhir zaman, susah mencarinya. Untuk memperoleh sifat istiqomah itu ada beberapa syarat menurut para ulama-ulama tasawuf kita. Yang pertama, istiqomah diperoleh oleh orang ikhlas. Maka lillah pawan muttasil, maka li ghairillah pawan mumpasir. Apa-apa dikerjakan karena Allah mata-mata, berarti orangnya istiqomah. Apa dikerjakan tidak karena Allah, karena yang lainnya, berarti orangnya celu-cela, Senin Kemis, angin-anginan, wakumat-kumatan. Jadi syarat untuk istiqomah pertama adalah kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada syarat yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf. Yang pertama yaitu kita harus hibzul lisan anil ghibah, memelihara lidah kita pada suka mengumpat menggunjing orang, ngomongin orang, nyebut jelek orang. Itu yang harus dijauhkan, mengumpat menggunjing, ngerumpi. InsyaAllah istiqomah kita. Yang kedua yaitu jauhkan diri pada su'uzon, jangan suka buruk sangka pada orang lain. Kalau memang orang yang tidak nyata berbuat suatu kesalahan, buruk sangka, sebabkan orang sulit sekali jadi istiqomah. Kemudian ada sukhriyah, tidak suka menghina orang, mencela orang. Kalau orang suka mencela, menghina, pasti tidak ada istiqomahnya. Kemudian berikutnya ghadul basar, mau jadi orang istiqomah harus pelihara mata kita. Dua mata kita ini jangan sembarang melihat. Maksiatul ain, dosa mata, sebabkan orang sulit jadi orang istiqomah, banyak dosa karena mata. Yang berikutnya sidqul lisan, harus berkata jujur, harus benar. Kalau suka bohong, suka tidak jujur, pasti orangnya tidak istiqomah. Orang jujur saja yang istiqomah.
dalam infak. Mau jadi orang istiqamah harus suka sedekah, suka nyumbang, suka sedekah. Okay? Suka nyantu anak yatim, orang miskin. InsyaAllah jadi orang yang istiqamah. Kemudian berikutnya, jangan berlebih-lebihan. Allah yusrifah, yang suka lewatan batas. Baik dalam hal makan, minum, berpakaian, juga dalam hal bersedekah pun juga, ibadah pun. Jangan berlebih-lebihan. Yang berikutnya, mau jadi orang istiqamah, jangan mencari ketinggian, pujian, sanjungan, sombong, dan sebagainya. Riya, syuk, pamer. InsyaAllah orang itu jadi istiqamah. Kemudian selalu melihara solat 5 waktu, maka orang itu akan jadi istiqamah. Yang terakhir, tetap berpegang teguh pada yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka orang itu akan jadi hamba Allah yang istiqamah. Itu dia. Okay? Orang istiqamah sangat mulia sekali. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih mulia pada 1000 karamah. Orang istiqamah, orang beriman istiqamah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut, tidak gentar. Tak takut, tak tergentar, tak sedih dan sebagainya. Itu dia kelebihan kita istiqamah. Tenang dalam hidup kita. Corona, tidak ada corona, bala bencana, musibah, sulit ekonomi. Tetap tenang hati orang yang istiqamah. Kenapa? Dia yakin Allah akan menolong kita. La mu'ina illallah. Tak ada yang bisa menolong selain Allah. Corona ini sekarang sudah 10 bulan. Belum ada perubahan, belum kendor-kendor, justru semakin dahsyat. Tiap hari Indonesia punya pasien positif corona bertambah 7.000 lebih tiap hari. Dan segala cara sudah terlaksana. La mu'ina illallah. Tidak ada bisa nolong selain Allah. Kalau itu ibadahlah kepada Allah, maka tolongan Tuhan akan datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami nyembah, hanya padamu ya Allah kami mohon tolongan. Nyembah dulu, ibadah dulu, tolongan Tuhan akan datang. Itu dia syaratnya. Okay? Baik, karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, hadapi segala problema sekarang ini. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita melihara silaturahim dan apa kelebihan silaturahim. Dalam Al-Quran ada disebutkan kewajiban kita silaturahim, jaga silaturahim. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian pada Allah, yang dengan nama Allah kalian saling minta, saling beri, dan hendaklah kalian tetap menjaga silaturahim. Ada perintah bagi kita selalu bersilaturahim. Kemudian apa kelebihannya bersilaturahim? Nyambung hubungan, kasih sayang. Silat artinya nyambung, rahim artinya kasih sayang. Nyambung kasih sayang. Kelebihannya mari kita sebutkan 10 kelebihan kita bersilaturahim. Sekarang ini pun kita silaturahim walaupun melalui udara. Okay? Apa kelebihan silaturahim? Pertama, orang silaturahim akan dapatkan ridha Allah. Kenapa dapat ridha Allah? Karena melaksanakan perintah Allah. Allah menyuruh kita bersilaturahim. Karena kita laksanakan perintahnya, maka kita mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Tidak ada suatu karunia lebih tinggi pada ridhanya Allah. Yang kedua, dengan kita silaturahim, maka kita telah menyenangkan hati sama mukmin muslim. Kita datang ke rumah tangga, datang ke rumah sahabat kita. Maka pasti tidak senang. Tiap kita bikin senang hati orang, saat itu juga kita dapat ampunan Allah. Inna min mujibatil maghfirah dukhalu surur ala qalbil mu'min. Yang paling cepat datangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang, bikin senang hati seorang, maka kita langsung dapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, dengan kita silaturahim, malaikat senang hatinya malaikat. Bahagia malaikat, gembira malaikat lihat umat Islam bersilaturahim, nyambung hubungan kasih sayang. Kemudian berikutnya, dengan kita silaturahim, maka orang yang suka silaturahim akan dapat pujian dari orang-orang beriman. Dulu bapak kita itu sangat rajin silaturahim,
selalu datang berkunjung ke rumah kita, selalu datang kalau ada undangan dan seterusnya. Okay? Besok ada acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Watan Kecamatan Selong. Tempatnya di gedung Muallimin Aliyah Pancor. Okay? Di lantai 2. Selamat kepada yang akan dilantik besok oleh Ketua 1. Siapa Ketua 1-nya? Bapak Tuan Guru Dr. Haji Solah Soekarnawadi MA. Ketua umumnya yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Lutfi MSI SE. Beliau anggota DPR Pusat. Mudah-mudahan bisa hadir. Tapi kalau tidak sudah diwakilin oleh Ketua 1-nya. Pak Tuan Guru Dr. Haji Muhammad Solah Soekarnawadi MA. Alhamdulillah. Di Mahat kita di Pancor ada sekitar 6 doktor, 6 atau 5 doktor yang ngajar di Mahat NW Pancor. Alhamdulillah. Yang MA banyak, yang LC banyak, MPDI banyak, semuanya banyak. Alhamdulillah. Baik. Kemudian berikutnya, dengan kita silaturahim, maka akan menyebabkan syaitan paling benci. Tabghidul lisyayatin. Kemarahan syaitan melihat kita silaturahim. Syaitan tak senang melihat kita akor-akor, damai-damai silaturahim. Sama di rumah, atau di tetangga, di warga masyarakat. Semua orang akor, syaitan paling gedak, paling sili, paling marah, paling benci melihat orang bersilaturahim akor. Dan berikutnya, dengan kita silaturahim itu takwilul umur, memanjangkan umur. Berikutnya, menyebabkan rizki kita bertambah. Man habba yubsat lahu fi rizki wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang kepingin panjang umurnya, siapa pingin murah rizkinya, banyak rizkinya, hendaklah suka bersilaturahim. Panjang umur, murah rezeki apabila kita rajin silaturahim. Pendek umur, jauh dari rezeki. Kalau kita suka, tidak bersapa, tidak berkewak, tidak akor satu sama lain. Silakan pilih murah rezeki, panjang umur atau pendek umur, rezeki. Tinggal kita pilih sendiri. Dan berikutnya, dengan kita silaturahim, babkan senang hati keluarga sudah meninggal dunia. Bu bapak kita senang melihat anaknya akor damai satu sama lain. Mari kita bikin keluarga kita senang bahagia dalam kuburnya. Kemudian berikutnya yang ke-9, orang yang silaturahim pasti disenangi, cintai oleh keluarganya. Isteri senang pada suami yang banyak sahabat. Kemudian anak senang kepada orang tuanya yang banyak teman, banyak sahabat, banyak kenalan. Nyambung hubungan silaturahim. Kemudian terakhir, dengan kita silaturahim, bertambahnya pahala setelah kita meninggal dunia. Kenapa? Banyak doakan kita. Almarhum Bapak Tuan Guru dulu banyak silaturahim, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Atau Ibu Hajah dulu waktu masih hidup banyak silaturahim, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Di doa kita. Ibu Ariful, Ibu Sumi, Ibu Herjan, Ibu Hajah Rashidah, Ibu M. Syafi'i, rajin silaturahim. Nanti kalau takdir Allah sudah meninggal, semua orang akan mendoakannya. Mudah-mudahan selamat dalam kubur almarhumah, almarhum tersebut. Itu kata orang. Jadi untung dunia, untung akhirat, karena kita rajin silaturahim. Mari kita bina silaturahim antar kita sama umat Islam pada khususnya, sama bangsa dan negara pada umumnya. Bangsa Indonesia adalah negara yang terbesar jumlah umat Islamnya sedunia. Jumlah umat Islam terbesar dunia adalah bangsa Indonesia, di negara Indonesia. Tidak ada mengalahkan kita jumlah umat Islam sedunia di Indonesia. Kemudian jumlah penduduk Indonesia adalah nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 4 terbesar di dunia. Bayangkan, kita yang serba unggul sebetulnya. Kalau kita mau upaya, usaha, kerja keras, insyaAllah kita bisa menjadi negara yang akan menjadi negara yang maju. Kenapa? Dari segala segi kita lebih hebat dari bangsa lain. Baik para pendengar yang dihormati Allah, kita akan jawab dulu tanyaan dari penulis kami yang sudah kita tulis
sudah kita catat, okey. Dan manfaat yang kita peroleh dari tanya ini. Minum dulu. Bismillah. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, apa arti pasangan dari nama suami isteri ini? Yang perempuan namanya Syakirah, yang laki namanya Marzuki. Apakah pasangan ini akan cocok dalam kehidupan berumah tangga? Sudah jadi suami isteri, kau masih fikirkan cocok tidak? Okay? Syakirah artinya wanita yang pandai bersyukur. Kemudian Marzuki artinya laki-laki yang banyak rezekinya. Wah, pandai bersyukur dan banyak rezeki. Cocok betul itu. Okay? Dari segi nama. Tapi kalau mereka sama-sama taat ibadah, rajin solat, ibadah, insyaAllah semakin pas, makin murah rezekinya. Amin. Dan yang kedua, dari Suelan. Okay? Kita telah berbuat baik pada seorang, tapi kebaikan kita dibalas dengan suatu kejahatan. Sampai apa yang dia pinjam, bisa kasih. Kalau pinjam suatu, selalu kita kasih. Bolehkah saya tagih apa yang pernah dia pinjam pada kita? Kalau dipinjam, ya diambil, ditagih. Tapi kalau dikasih sedekah, jangan diambil. Tak boleh. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, tidak melaksanakan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa lam tastati'u fad'u lahu. Siapa memberikan kamu suatu kebaikan, hendaklah kau balas dengan kebaikan pula yang setimpal. Kalau tidak, sekurangnya kau doakan orang telah berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik pada orang telah berbuat baik, berarti kita ini orang yang ingkar jasa, kufur akan nikmat dan jasa orang lain. Tak pantas yang demikian itu. Kemudian berikutnya, Nabi Adam mengatakan, lil mu'mini salasu alamatin. Orang beriman itu ada 3 tandanya. Orang beriman 3 tandanya. Kita orang beriman, maka dan yang 3 ini harus ada. Pertama, al-mubadarah ila ta'atillah. Segera-segera melaksanakan taat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, an yajtanibal maharimah. Harus jauhkan yang haram dijauhkan. Ucapan, perbuatan, harta, benda, uang yang haram jauhkan. Yang ketiga, an yusina ila man asa'a ilaihi. Dah sanggup berbuat baik pada orang jahat kepadanya. Dah sanggup berbuat baik pada orang jahat pada kita. Baru namanya kita betul-betul orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sanggup berbuat demikian pada yang bertanya. Okay? Ya biarkan dia itu buat jahat pada kita, tapi sudah berbuat baik padanya. Maka berarti pahalanya pindah pada kita, dosa kita pindah kepada dia. Ya silakan besok di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau apa yang dipinjam, ditagih. Namanya barang pinjaman, harus kembali. Tapi kalau suatu yang diberikan percuma, artinya sedekah pemberian, tak boleh kita ambil kembali. Okay? Siapa mengambil pemberiannya pada seorang, ibaratnya orang muntah, dia makan kembali muntahnya. Okay? Tentu kotor dan jijik. Dari Sikur, ada seorang suami pergi merantau ke luar negeri. Mohon maaf. Kemudian dia berpesan pada istrinya. Dia mengatakan, jangan sekali-kali kamu kasih satu pun bajuku sekalipun dia saudaraku. Lalu si istri memberi adik iparnya baju suaminya. Apa si istri yang dapat dosa? Tidak mendengarkan kata dari suaminya. Begini sabda Nabi SAW. Allah tasaddaqan limamli ila biizni. Jangan sekali-kali seorang istri bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau dia bersedekah tanpa izin suami, maka istri dapat dosa, suaminya dapat pahala. Mau? Suami dapat pahala, istri dapat dosa. Kenapa? Sedekah tanpa izin daripada sang suaminya. Tentu kita tidak ingin. Karena itu jangan sedekah tanpa izin suami. Kalau suami tidak izinkan, jangan. Demikian. Tapi alangkah indahnya sang suami mau bersedekah pada saudaranya. Tuh ada pakaian-pakaian lebih,
pada disimpan-simpan dalam lemari, lebih baik sedekahkan. Besok diganti Allah dengan pakaian dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Okay? Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah. Ya. Time berikutnya. Apa hukumnya seorang suami yang biarkan istrinya berselingkuh dengan orang lain? Betulan sang suami masih sayang sama istrinya, maka dia sendiri biarkan istrinya selingkuh. Masya Allah. Ada seorang suami biarkan istrinya selingkuh. Suami seperti itu namanya dayus. Orang dayus itu haram syurga. Di pintu syurga ada tulisan, anti muharramatun ala kulli bakilin akin namamin dayusin mudmini khamrin. Kamu hai syurga haram dimasuki oleh pertama orang bakhil, pelit. Yang dua orang durhaka sama ibu bapaknya. Tiga orang suka ngadu domba, fitnah. Dan yang keempat, itu orang yang dayus. Orang dayus itu orang membiarkan istrinya berselingkuh, dia tidak marah dan sebagainya. Kemudian berikutnya, kamu haram di syurga untuk orang yang suka minum minuman keras. Orang suka teler, mabuk, narkobais. Haram syurga bagi mereka. Tulisan di pintu syurga. Nauzubillah. Dalam hadis yang ada sebutkan mutakabbirin. Haram juga syurga bagi orang-orang sombong, takabbur. Siapa di hatinya ada rasa sombong sebesar biji sawi, zarrah, maka haram baginya masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibarin. Tak akan masuk syurga orang di hatinya ada rasa sombongan sebesar zarrah, sebesar debu sekalipun. Nabi tanya, Rasulullah, apa itu sombong? Maka saya pakai pakaian baru, sombong. Baju baru, sepatu baru, sombong ya Rasulullah. Tidak, itu namanya tadus binikmatillah. Sombong itu adalah, yaitu batarul haqqi wa ghamtun nasi. Tidak senang diajak kepada kebaikan. Dinasihati untuk berbuat kebaikan, tidak mau. Yang kedua, meremehkan, merendahkan, menghina orang lain. Itu namanya sombong yang haram baginya masuk syurga. Nauzubillah min dzalika. Baik, itu jawaban kita lagi. Seorang suami yang kuat imannya, kalau tahu istrinya selingkuh, berzina, maka dia harus ceraikan istrinya yang berzina itu. Harus ceraikan. Siapa suami tidak ceraikan istrinya yang suka berzina, maka doa-doanya suami tidak dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 golongan yang doanya tidak dikabulkan Allah dalam hadis sebutkan. Pertama, man kana gillun ay hasadun li akhihi. Orang punya hasad, dengki, dendam kepada sama mukmin muslim. Yang kedua, orang suka ghibah, ngumpat menggunjing. Ketiga, orang suka makan yang haram, minum yang haram, belanja haram. Yang keempat, tidak terima doanya oleh Allah adalah seorang suami yang tahu istrinya selingkuh, tidak diceraikannya, doanya tidak kabul. Wa na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Apalagi dibiarkan. Biarkan sudah. Penting dia tidak minta cerai. Masya Allah. Kok ada perasaan seperti itu? Jangan suaminya juga suka selingkuh. Enggak, dia rela melihat yaitu istrinya juga selingkuh. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat jamaah dengan pacar kita berdua-duaan dalam kamar? Nah, kalau terjadi demikian, maka yang ketiga adalah yaitu syaitan. Mohon maaf. Syaitan yang ketiga. Syaitan akan menggoda si laki si perempuan. Tila di dekatmu, pacarmu yang laki yang perempuan digoda. Ujungnya apa? Selama sholat, tidak akan pikir sholat. Tidak ingat Allah, ya diingat pacarnya di dekatnya, di sampingnya. Nanti habis sholat, saya jadi mereka salam-salaman, cium tangan dan seterusnya. Maka syaitan yang ketiga. Harus ada orang lain temannya. Bertiga, berempat, berlima dan seterusnya. Hindarkan. Seperti ini. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi. Dari mana? Dari Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Gimana hukumnya kalau saudara kita tidak memberikan kita harta ninggalan dari orang tua kita sendiri? Kami bersaudara 3 orang. Haram hukumnya. Saudara memberikan adiknya harta warisan peninggalan orang tua. Maka dimakan oleh saudara itu haram.
Yang dimakan dalam perutnya itu adalah makanan haram. Kenapa? Milik saudaranya tidak dikasih pada saudaranya harta warisan. Ibaratnya kita tidak berikan harta untuk atau milik anak yatim. Memakan harta anak yatim. Maka haram hukumnya, dosa hukumnya. Maka solat ibadah dan iman Allah. Kalau kita sampai makan milik saudara kita, kita tidak berikan haknya saudara sebagai harta warisan dari orang tua kita almarhum. Itu dia. Akibatnya solat tidak diterima, doa tidak diterima, amal soleh lain tidak diterima. Selama dia tidak memberikan saudaranya harta peninggalan dari orang tua yang sudah keruan pembagiannya. Ini dia. Hati-hati. Dari siapa? Dari Dasar Lekong. Apakah berdosa setiap pedagang ngambil keuntungan dari barang dagangnya kepada anak yatim yang belanja? Boleh kita cari untung kalau kita berdagang. Tapi terhadap anak yatim jangan terlalu banyak cari untung. Ada yang nilai sedekahnya di situ. Sama kalau orang kita kasih harga 50.000, anak yatim harga 25 lah, 30.000 lah. Sehingga kita tidak ngambil untung yang banyak dari anak yatim. Mengambil untung ya boleh dari anak yatim maupun bukan anak. Tetapi jangan terlalu banyak kita cari keuntungan. Ada hadis Nabi mengatakan, siapa-siapa mencari keuntungan dari bedagangnya, keuntungan tidak wajar. Harga barangnya sebetulnya 10.000. Tapi dijual harga 50.000. Keuntungan yang kelewatan. Maka besok kepalanya akan dimasukkan dalam neraka lebih dahulu baru kakinya. Kepala dulu baru kaki. Kenapa? Terlalu cari untung yang sebanyak-banyaknya. Kelewatan, tidak pantas, tidak wajar. Itu akibatnya. Apalagi terhadap anak yatim. Mestinya ada kita santuni yatim dengan berikan harga yang murah kepada anak yatim. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapat barokah karena mengasihani anak yatim. Nabi bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidak akan diazab Allah dua golongan pada hari kiamat nanti. Pertama, orang-orang mengasihani anak yatim, nyantu anak yatim. Dua, orang-orang tidak sombong atas kelebihan yang ada pada dirinya terhadap tangganya yang miskin-miskin, dia tidak sombong. Bahkan dia ikut membantu menolong tangga miskin, apalagi dalam suasana corona sekarang ini. Banyak yang terdampak akibat corona, baik pendidikan, baik kesihatan, baik ekonomi, baik sosial, baik akhlak yang terutama, dan agama. Mungkin semakin banyak orang malas solat, malas ngaji, kemudian akhlak juga demikian rusaknya sekarang ini. Lebih merajalelanya narkoba, ya Allah ya Rabb. Tunggu kita prihatin, sedih akan jadi apa generasi yang akan datang kalau mereka senang narkoba, senang minuman keras. Betul-betul mereka menjadi golongan yang rusak, generasi yang rusak. Bukan generasi yang dapat diandalkan, disanjung, puji. Tapi generasi akan hancur. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Telah datang satu generasi. Telah mereka dulu. Generasi yang hanya nurutkan hawa nafsu dan mereka meninggalkan solat. Malas solat, nurutkan hawa nafsu. Apa yang terjadi? Goyan. Mereka akan menjadi golongan yang sesat yang akan hancur, binasa. Generasi hancur. Nauzubillah, nauzubillah min dzalika. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Kita lihat lanjutan. Pak Ustaz, masalah solat subuh yang bisa dikadok kapan saja. Tidak kita menunggu waktu zuhur. Dan kan salah satu syarat sah solat harus sudah masuk waktu. Iya, bagi solat yang memang waktunya. Tapi bagi orang yang ada, belum solat, lupa solat, tiduran solat, kapan dia sadar, ingat, belum solat, wajib dikerjakan. Terlambat solat subuh, dia kerjakan jam 7. Tidak mesti tunggu zuhur, makin besar dosanya. Boleh dikerjakan jam 8, 9, 10, 11, 12. Kapan dia sadar, ingat, situ dia wajib qadha solatnya. Tak perlu tunggu waktu solat yang akan datang. Man nama an salatin aw nasiha
la yusaliha hina yadhkuruha. Sebab tiduran dari solat atau lupa, wajib dikerjakan kapan dia ingat, kapan dia sadar bahawa dirinya belum solat. Itu dia, okey. Itu jangan sampai terlambat, okey, mengerjakan ibadah. Tadi kita bacakan satu hadis Nabi SAW pada jemaah di musalla. Nabi mengatakan, siapa-siapa yang solat jemaah 40 hari, okay? 40 hari dia solat berjamaah, maka Allah berikan padanya SK bebas dari api neraka. Bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Okay? Bara'atu minan nifaq, bara'atu minan nar. Bebas dari nifaq, munafik, bebas dari api neraka. 40 hari, 40 malam. Solat berjamaah 5 waktu. Masya Allah. Apalagi yang 40 tahun. Okay? Pak Masri sudah berapa tahun solat jamaah? Oh, lama, 40-an tahun. Alhamdulillah. Okay? Itu dia kelebihannya. Apalagi kalau subuh dan isya berjamaah, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat 2 waktu yang sejuk udaranya, subuh dan isya, ada mengatakan asar, maka dia mesti masuk syurga. 2 waktu berjamaah, jaminannya syurga dari Nabi SAW. Kenapa masyarakat tak senang, tak pingin syurga? Hanya subuh jamaah, isya jamaah, jaminannya syurga. Kenapa kita pelit sama Tuhan? Karena Allah tak pernah pelit sama kita. Itu dia para pendengar. Okay? Baik. Ada tuan guru yang jangan dengar lewat radio kalau kita memberikan hutang pada seorang. Okay? Hutang barang dengan perjanjian dalam jangka 3 bulan, misalnya dibayar sekian barangnya. Kalau dibayar langsung cash harganya sekian, maka perjanjian demikian itu hukumnya riba. Gimana demikian? Okay? Harus tentukan. Kalau dihutang 3 bulan harganya sekian, kalau dibayar langsung cash harganya sekian. Harus kita tentukan mana yang kita pilih. Saya beli langsung harga sekian, harus gitu. Saya hutang sekian dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan paman. Jangan gamang. Yang mana dipilih tidak ditentukan sebelumnya. Okay? Maka itu yang tidak boleh, jual beli yang tidak sah. Kalau seperti itu, kita harus tentukan. Saya ambil barang ini langsung saya bayar. Saya hutang barang ini dalam tempoh 5 bulan. Okay? Harga sekian. Harus ditentukan dalam akad jual beli mana yang jadi pilihan kita. Itu maksudnya. Jangan gamang. Okay? Sehingga tidak sah jual belinya. Demikian caranya. Okay? Jadi betul apa yang disampaikan Pak Tuan Guru. Dari Sorong ni. Apakah kita bersalah membaca ayat pendek atau zikir sambil kita mendengarkan lagu dangdut di radio? Maka zikir kita diterima Allah Taala. Para pendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Apabila Al-Quran dibaca oleh orang maupun oleh diri kita, dengarkan dia. Okay? Dengarkan dia, simak dia, diamlah kamu supaya kamu dapat rahmat. Kalau kita sedang baca Quran, jangan sambil dengarkan dangdut. Zikir untuk mengingat Allah, jangan sambil mikirkan yang lain, lagu dangdut. Kalau betul-betul baca Quran, harus fokus. Mendengar Quran itu bacaan Quran dari orang atau diri kita. Berzikir juga demikian, mengingat Allah, nyebut nama Allah, jangan disambil-sambilkan. Harus betul-betul khusyuk, ikhlas. Okay? Kita harus fokus, konsentrasi dalam zikir dan baca Quran. Kalau sambil-sambilan, dosa. Mendengarkan bacaan Quran, sambil kita setel, iaitu dangdut, berarti kita tidak mendengarkan Quran dengan baik, dosa hukumnya. Zikir juga demikian. Harus kalau kita zikir benar-benar hanya mengingat Allah. Namanya zikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Kalau ingat dangdut, bukan berarti ingat Allah kalau gitu. Okay? Jangan seperti itu. Baik. Dari api tai. Gimana hukumnya saya punya suami dan saudaranya di Malaysia. Terus dia selingkuh saudaranya itu dengan laki-laki lain. Tapi dia tetap mengerjakan solat dan minta ampun kepada Allah. Apa solatnya diterima atau tidak? Dan apakah dia bersalah kepada suaminya yang jauh di sana
dan suaminya sangat sayang kepada dia. Masya Allah. Kasih sayang dibalas dengan selingkuh. Kasih sayang dibalas dengan iaitu tentang pengkhianatan. Tak pantas. Kalau dia betul-betul taubat nasuha, taubatan nasuha, okay? Dia mohon maaf pada suami, walaupun dia ada cerita bahawa dia sudah selingkuh zina, dia tak usah cerita, nanti parang naik di kepala. Okay? Maka dia taubat nasuha sungguh-sungguh dan berhenti melakukannya, minta maaf pada suaminya. Insya Allah, semoga Allah menerima taubatnya kalau betul-betul taubat nasuha. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang dah taubat dari dosa, dia orang tak pernah berbuat dosa sama sekali. Mudah-mudahan dosanya diampun asal benar-benar pertama dia ngaku banyak dosa, dua nyesal, tiga berhenti, keempat bertekad tak mengulang kembali, kelima mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada sama manusia. Itu dia lagi. Jangan sampai terjadi seperti ini para pemirsa. Banyak kaum wanita meninggalkan suaminya selingkuh, zina. Ada juga sang suami di negeri orang juga zina di sana. Nauzubillah. Baik. Kemudian dari mana? Semaya. Apa hukumnya suami saya sakit, sudah sekarat, diambil oleh ibu bapaknya, buat pulang ke rumah ibu bapaknya. Saya sebagai isteri tidak rela suami saya diambil oleh keluarganya. Terus dia mengangkut suami saya dibawa ke rumah ibu bapaknya sampai suami meninggal dunia sana. Apa hukumnya? Mestinya musyawarah, mestinya tanggi ya mufakat. Mana baian kita biarkan di sini dimakamkan di kampung isteri ataukah suami dimakamkan di kampung orang tuanya. Dan sampai isteri yang sedang menjadi isteri suaminya kita sakiti hatinya. Mari sama-sama ikhlas rela demi kebaikan almarhum, dibawalah mayatnya ke rumah orang tuanya. Di sana nanti dilaksanakan pemakamannya dan sebagainya, zikir doanya dilaksanakan di rumah orang tuanya. Sang istri harus rela ikhlas, kalau itu akan lebih baik baginya. Yang sampai karena itu putus hubungan antara mertua dengan menantunya gara-gara suami meninggal, antara mertua dan menantu putus silaturahim. Tak boleh terjadi demikian. Yang masih berhak sekarang adalah sang istri, karena dia masih isteri dari suaminya yang sakit. Biarkanlah sang isteri merawat suaminya sampai meninggal dunia, dimakamkan di mana nanti berdasar mufakat keluarga. Begitu dong. Tidak ada merasa sakiti, tidak ada merasa diremehkan, ditinggalkan, tidak diikutkan berbicara musyawarah untuk pemakaman almarhum. Biarkan dia meninggal dunia di rumah isteri, apalagi punya anak dan sebagainya, yang nanti dimakamkan di kampung mana itu terserah, dasarkan musyawarahnya. Kasihan isteri yang sudah merawat sekian lama, tiba-tiba menjelang wafat diboyong oleh ibu bapaknya ke rumah sang orang tua. Iya, demikian. Mudah-mudahan dimengerti. Dari mana? Dari Montong Gamang. Para pendengar, Montong Gamang. Dulu saya menjadi ketua IPNW Jambatan Kopang yang masih gabung dengan Jana Pria. Dia dah punya markas dulu di Montong Gamang. Montong Gamang, pondok pesantren Al-Mahmudi di sana. Mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat. Bolehkah wanita muslimat memakai celana jin dan celana kain? Kaum wanita boleh saja pakai celana panjang, entah itu jin dan sebagainya, tetapi dari luar harus pakai kebaya panjang, long dress, baju panjang, sehingga tidak kelihatan celana ketatnya, celana jinnya. Harus ditutup dengan yaitu long dress, kebaya panjang, baju panjang, hingga tidak kelihatan celananya itu. Boleh aja dia pakai celana, tapi harus ditutup, tidak kelihatan celana, hingga kelihatan potongan pahanya, potongan betisnya, potongan
pantatnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia pakai long dress, pakai kebaya panjang, pakai yaitu baju panjang. Demikian kalau tidak berarti sama dengan laki-laki. Dilaknat Allah. Laki-laki menyamakan diri dengan perempuan, perempuan menyamakan diri dengan laki-laki, laknat Allah. Demikian, baik. Tongkaman. Dari mana? Apa benar orang sudah meninggal dunia, baik sekarang atau yang sudah lama meninggal apabila sudah, apakah dia sudah masuk surga apa belum? Para pendengar, para pemirsa, sudah saya sebutkan bahwa orang sudah meninggal dunia itu rohnya ada pada 7 tempat. Tergantung amal ibadahnya. Rohnya para nabi dan rasul ada di Jannatul Aden, surga Aden. Rohnya para ulama-ulama, alim ulama, imam-imam ada di Jannatul Firdaus. Kemudian rohnya orang-orang soleh ada di Illiyin, tempat yang tinggi di atas langit sana. Kemudian rohnya orang mati syahid dalam syurga. Dia pesiar dalam syurga di dalam temboloknya burung-burung syurga yang hijau bulunya. Dan rohnya anak-anak yang kecil, mati kecil, ada di atas gunung dari kastudi dalam syurga. Rohnya orang mukmin muslim yang banyak dosa dan maksiatnya. Tempatnya itu antara bumi dan langit. Dan rohnya orang-orang kafir ada di bawah bumi yang ketujuh, namanya Sijin, yu'adzabuna ila yaumil qiyamah, siksa sampai hari kiamat. Itu nasibnya mereka yang jadi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Wa na'udzubillah min dzalika. Lanjut. Gimana hukumnya seorang suami yang meninggalkan istrinya pergi tanpa permisi atau tanpa pesan selama 3/4 bulan, 3 minggu, tanpa nafkah lahir batin, sementara si istri tidak mau menerima kelakuan suami seperti itu, apa bisa dijatuhi talak? Para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi menjelaskan kewajiban suami pada istri. Pertama, min haqqi zaujati ala zauj, haknya istri dari suaminya. Pertama, an yut'imaha idza ta'ima, berikan makan yang cukup pada istrinya. An yuksa an yaksuha izaktasa, memberikan pakaian yang cukup kepada istrinya. Jangan pakaian suaminya lebih baik. Jangan makanan suaminya lebih bagus, makan di restoran, sedangkan istrinya cukup dengan urap-urap serbuk, tidak boleh. Wala yuqabbih, janganlah sang suami menjelek-jelekan istrinya, mencela istrinya, baik mencela fisiknya maupun mencela masakannya, hasil kerjanya. Wala yadribil wajha, jangan suka memukul. Jangan suka memukul istri oleh suami. Wala yajur ila fil bait, jangan dia meninggalkan istrinya di rumah, sedangkan sang suami entah kemana dia pergi. Entah dia pergi ke rumah orang tuanya, tinggal di sana berapa lama tanpa izin, tanpa beritahu kepada sang istrinya. Tidak boleh terjadi demikian. Boleh hanya di rumah. Pisah kamar, pisah ranjang boleh, tapi di rumah, bukan pisah rumah. Pergi ke rumah orang tua, tidak boleh yang demikian itu. Demikian sabda Nabi SAW. Oleh karena itu harus baik-baik sajalah hubungannya, harus saling ridho, rela, harus minta izin, memberitahu. Tapi perbuatan itu bukan langsung jatuh talak, bukan perbuatan suami seperti itu langsung jatuh talaknya pada istri. Kecuali dia mengucapkan talak, pisah cerai, baru jatuh. Tapi kalau dia menghilang tanpa izin, tanpa beritahu istrinya, tidak jatuh talak kecuali dia nyatakan talak. Demikian kepada anda. Dari mana? Dari Mas Bagi. Oh iya, saya ucapkan ikut belasungkawa pada salah seorang pada jemaah kita, jemaah pengajian kita di Tanah Mai, Ahmad Mawardi mungkin namanya, meninggal dunia dan makamkan tadi pada Jumat di
tak nak mai. Mudah-mudahan selamat diterima amal ibadahnya, diampun dosa dan salahnya. Amin. Kubur jadi taman syurganya. Baik, berikutnya apa arti nama tiang? Mardiatul hayati. Mardiatul hayati, orang yang hidupnya diredai Allah. Orang yang diredai kehidupannya. Bagus itu. Okay. Dari Peraya Barat. Okay. Muallimin NW Pancor. Muallimin NW Pancor. Gimana caranya kita berbakti pada kedua orang tua yang berjauhan tempat tinggalnya dengan kita, sedangkan kita agak sulit untuk menghubunginya. Para pendengar zaman sekarang kan semua punya HP, semuanya punya alat komunikasi, media sosial, tidak sulit. Kita sampaikan berita, tanya sehat atau tidak orang tua, mohon doa orang tua, saya kekurangan bekal dan sebagainya, bisa. Suatu saat kita bisa pulang ke rumah orang tua kita. Kalau liburan pama, tak pulang ke rumah orang tua, cari orang tua untuk makan minum, beribadah sama orang tua. Yang sampai tidak pernah mau kembali atau pulang ke rumah orang tua, kecuali tidak ada ongkos. Gimana caranya kita nyambung wajiban kepada orang tua? Nabi tanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, ibu bapa saya telah meninggal dunia, apa kewajiban saya pada orang tua? Nabi mengatakan, pertama, kewajibanmu adalah mendoakan selalu orang tuamu. Kedua, selalu bacakan istighfar, mohonkan ampun pada Allah. Yang ketiga, kau bayarkan hutang-hutangnya. Yang keempat, kau tunaikan iaitu wasiat dan janji-janjinya. Dan berikutnya, iaitu kau nyambung hubungan dengan semua keluarga, famili, kerabat, sahabat orang tuamu. Itu cara bakti pada orang tua yang sudah meninggal maupun masih hidup. Kita doakan mereka. Doa orang tua, siapa meninggalkan doa untuk orang tuanya, pasti limit rezekinya, sabda Nabi. Man taraka du'a lil walidayhi yang qati' minhu rizqu. Siapa tidak suka doa orang tuanya, baik sudah meninggal maupun masih hidup, pasti limit, sempit, sedikit, kejepit rezekinya orang itu. Memerah rezeki, selalu doa orang tua kita, insyaAllah barokah rezeki kita. Itu dia, mudah-mudahan. Apakah berdosa seorang anak yang belum balik meninggalkan solat secara sengaja, tidak sengaja, atau lupa? Kewajiban orang tua mendidik, mengajar, melatih anaknya solat sejak umur 7 tahun. Umur 10 tahun anak tak mau solat, boleh dipukul. Nabi mengatakan, yaitu muru auladakum bisolat bisab'in. Muru auladakum bisolat bisab'in sinin. Wadribuhum ala tarqiyah li asyri sinin. Suruh didik, ajar anakmu solat sejak umur 7 tahun bisa solat. Umur 7 tahun sudah bisa solat. Umur 10 tahun dah mau solat, boleh dipukul. Pukul sayang, tapi jangan sampai melukai. Itu dia. Jadi kalau dia tidak solat, yang dosa ibu bapaknya. Anak itu sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Belum akil balik. Belum balik. Balik itu kan 15 tahun. Sebelum balik, dia tidak mau solat. Maka berarti orang tuanya yang gagal mendidik anaknya untuk ibadah dan solat. 7 tahun bisa solat, 10 tahun dipukul kalau tidak mau solat. Itu risikonya. Orang tua salah. Kalau anak sampai umur menjelang akil balik tidak solat, orang tua yang berdosa, berarti tidak pandai mendidik. Atau karena salah pergaulan. Gaul dengan orang tidak solat, pasti tidak solat. Kalau orang tukang teler mabuk, pasti suka teler mabuk. Kalau bergaul dengan yang narkobais, pasti dia suka narkoba. Bergaul dengan orang suka maling, ya jambret, nodong, ya nyopet. Gitu dia. Tergantung teman dan kawan. An-nas ala dini khalili. Fayanzur ahadukum man yukhalil. Manusia menurut sahabatnya, temannya. Dahlah kalian perhatikan siapa temanmu, siapa kawanmu. Karena setiap orang pasti akan sama dengan sahabatnya. Sifat, mental, watak, peribadiannya akan tular, akan saling turut menurut.
Okay? Mereka akan saling menular sifatnya kepada teman. Ya kumwakali nasu, pai Nabi itu jauhkan daripada bergaul dengan orang jahat. Karena dengan dia, kamu dikenal juga orang jahat. Dalam Quran disebutkan penyesalan orang nanti di akhirat. Ya laitani lam... Ya Tuhanku, alangkah nyesalnya aku bersahabat dengan si Fulan. Ya laitani lam attakhis fulanan khalila. Coba dulu di waktu hidup dunia, aku tidak menjadikan si Fulan jadi temanku, jadi kawanku. Dia menyesatkan aku. Begitu penyesalan manusia yang berteman, berkawan dengan orang-orang tidak baik. Nyesal berkawan, berteman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang bersahabat nanti akhirat mereka bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena saling mengajak berbuat kejahatan, berbuat dosa dan maksiat, bukan saling mengajak untuk iman dan takwa. Penyesalan yang terjadi. Baik, okay? Apa balasan bagi orang yang suka memutuskan tali silaturahim dengan sama muslim? Itu dia, okay? Sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita suka mutus silaturahim, maka siapa mutus silaturahim, putus hubungannya dengan Allah. Akibatnya solatnya dikabul, doanya dikabul, kebaikannya dari lima Allah Ta'ala. Wa man yuhajir akhahu fa salasin famata takhalana. Siapa hendak tegur siapa 3 hari mati, maka dia masuk neraka. Yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang suka mutuskan silaturahim, tidak masuk surga. Dan suka mutus silaturahim dan bersapa dan berkewak sesama umat Islam. Ya Allah. Allah berfirman pada mereka bahawa amal utruku hadaini hatta salihah. Tinggalkan amal orang yang tidak tegur siapa ini sampai kapan dia akor dan damai, baru kalian bawa amal ibadahnya ke langit. Gitu manik Allah pada malaikat. Nauzubillah. Apakah salah jika seorang anak merasa benci pada orang tuanya yang telah menelantarkannya dari kecil tanpa ada rasa kasih sayang dan perhatian? Dari Bali, para pendengar, dari Tia di Bali. Apa salah seorang anak merasa benci kepada orang tuanya yang telah menelantarkannya dari kecil tanpa ada rasa kasih sayang dan perhatian? Mungkin orang tuanya bercerai ya. Si anak ikut sama ibunya. Ayahnya tak pernah peduli, tak pernah kirimkan uang bagi nafkah kepada anak maupun upah memelihara anak kepada mantan istrinya. Dosa. Kapa bil marisman ayudayya ma yaqulu, berdosa dan berdosa seorang laki-laki yang menelantarkan orang wajib diberinya nafkah, anaknya maupun mantan istrinya yang melihara anak. Dosa hukumnya sang suami, ya Allah. Dosa terus selama dia tidak peduli anak. Berapa jumlah dosa yang terkumpul, besok dia akan terima di akhirat. Nah itu harus tanggung jawab. Itu adalah merupakan amanah dari Allah. Anak itu adalah amanah yang harus dia pelihara dengan baik. Kalau tidak, besok jadi beban di akhirat. Wa na'udzubillah min dzalika. Dari bagi payung, bolehkah kita mengqada berapa waktu solat di luar waktu solat? Misalnya antara subuh dan zuhur. Betul? Ada solat yang belum kita qada 5 waktu. Kita qada selesai, okay? Antara subuh dan zuhur. Setelah matahari terbit, kita qada solat kita yang 5 waktu itu, atau 10 waktu, atau 20 waktu. Kita qada sampai habis antara subuh dengan zuhur. Jangan tunggu zuhur, jangan tunggu asar. Selesaikan. Sibukkan diri dan mengqada daripada sibuk dengan amalan sunat. Selesaikan dulu yang wajib. Mengqada solat yang ketinggalan karena lupa atau karena ketiduran. Demikian bunyi hadisnya. Man nama an salatin aw nasiha aw salihah hina yadhkurah. Siapa ketiduran dari solat, siapa lupa solat, wajib dikerjakan kapan dia ingat dirinya belum solat. Demikian. Dari siapa gerangan?
Ada penanya, mungkin dari mana gerangan, okay? Dari Batam, dari Malaysia, Brunei dan sebagainya tu dari tempat lainnya. Gimana hukumnya mengawinkan seorang perempuan yang hamil, sudah hamil 2 bulan? Para pendengar, mengawinkan seorang perempuan sudah hamil 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan dan sebagainya. Okay? Tapi hamil bukan karena suami, tapi hamil karena selingkuh, zina, maka boleh dikawinkan dengan laki yang punya perbuatan atau bukan yang punya perbuatan, boleh, sah hukumnya. Okay? Nanti kalau dah anaknya lahir, tak perlu dikawinkan lagi, tak perlu dikawinkan lagi, sudah sah kok. Kalau dikawinkan lagi berarti perkawinan tak sah, padahal perkawinan sudah sah. Okay? Kenapa? Si perempuan hamil tidak punya suami, jadi dikawini oleh laki yang punya perbuatan sehingga dia hamil, atau oleh laki yang tidak tahu bahawa dia hamil. Boleh dan sah perkawinannya. Dan ini banyak terjadi zaman sekarang. Banyak terjadi perkawinan, ternyata si perempuan sudah hamil lebih dahulu. Lahirlah anak-anak haram. Lahirlah anak-anak haram di atas dunia ini. Ya Allah, ya Rabb. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Kenapa? Karena pacaran bebas. Akhirnya hamil dulu, baru kawin. Kawin terpaksa. Bukan kawin, karena sama cinta. Terpaksa, dipaksa untuk kawin. Kenapa? Tanggung jawab. Kenapa? Sudah dia hamilin anak orang. Ya Allah, ya Rabb. Nauzubillah min dzalika. Jangan sampai terjadi demikian. Baik, berikutnya. Yaitu dari siapa? Lekor. Lekor itu jana pria. Walun. Bagaimana hukumnya seorang hakim pengadilan yang disogok, disogok sehingga dia memberikan keringanan atau kebebasan pada seorang terdakwa. Dan zaman sekarang seperti ini rupanya banyak terjadi. Para pendengar, Nabi mengatakan ar-rashi wal mutashi finnar. Orang-orang yang nyogok dan orang disogok sama-sama di api neraka. Nyogok hakim, hakim terima, ujungnya dia berikan keringanan untuk kebebasan pada orang nyogok. Maka sama-sama di api neraka, yang nyogok dan yang disogok. Itu dia. Kemudian berikutnya, Nabi ada mengatakan hakim itu ada 3. 1 di syurga, 2 di neraka, hakim. Pertama, hakim yang di syurga. Hakim yang tahu hukum dan menjalankan hukum tanpa sogok-sogokan dan sebagainya. Dia taat hukum, disiplin hukum, maka dia di syurga. Orang yang tahu hukum tapi tidak menjalankan hukum itu, karena mungkin disogok dan sebagainya, dia hakim di neraka. Yang ketiga, hakim tidak tahu hukum dan dia melakukan atau memutuskan tidak sesuai dengan hukum, maka dia juga anti dalam neraka. 1 hakim di syurga, 2 hakim di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalika. Nabi ada mengatakan tanda-tanda akhir zaman, yaitu pertama, imaratus sufaha, pemerintahan yang kacau balau, pemerintahan yang gaduh. Yang kedua, kasratus syurati, kan banyak aparat-aparat keamanan di mana-mana karena keadaan dunia yang tidak aman. Ketiga, itu banyak terjadi istighfafan bidami, murah harga nyawa, gampang membunuh, di mana-mana terjadi pembunuhan atau bunuh diri, nyawa harganya murah sekarang ini. Bai'ul hukmi, kemudian hukum diperjualbelikan, yang banyak uang bisa ringan, yang tidak punya uang bisa berat hukumannya. Kemudian qati'atur rahim, banyak orang mutus silaturahim di mana-mana. Kemudian berikutnya yang keenam, kan banyak terjadi orang jadikan Quran ibaratnya seruling, dibaca tapi tidak diamalkan. Al-Quran tinggal bacaan. Maka hadis sebutkan kan terjadi nanti di zaman, yaitu Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan.
Nah, inilah ciri-ciri akhir zaman. Masya Allah. Jadi, orang-orang disogok dan nyogok sama di api neraka. Hamba Allah kembali di jana pria. Hukumnya orang yang punya isteri 3, tapi siang malam dia berada di istrinya yang muda saja. Nah, dia selalu nurutin apa kata isteri yang muda. Masya Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, itu adalah paling dekat pada derajat takwa. Maka nalahu imratani. Siapa-siapa punya isteri 2 orang, apalagi lebih. Pamala ila idahuma. Dia hanya cenderung pada satu di antara istrinya. Isteri yang lain tidak dirungu, tidak dipeduli, tidak diperhatikan. Ja'a yaumal qiyamah syikhu ma'il. Datang ya nanti hari kiamat dalam keadaan tubuhnya bengkok. Bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, bengkok ke depan, bengkok ke belakang. Sehingga tidak lempang jalannya, tidak lurus jalannya, tidak tegak jalannya. Itulah tanda kaum laki-laki yang tidak adil dalam poligami. Di dunia selalu banyak bohongnya pada isinya yang lain. Di akhirat tubuhnya tidak lurus, tidak lempang, bengkok kanan kiri, muka belakang. Tanda dia tidak adil, beristri lebih dari satu. Karena itu lebih bagus ya satu saja. Pada selalu bikin bohong dan sebagainya, dan berlaku adil, dosa, dan tenang hati dan pikiran. Wah, pada demikian, fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, cukup seorang saja. Yang satu saja tidak habis-habis, kira habis, tidak. InsyaAllah. Baik, itu dia akibatnya. Kalau dia tidak berlaku adil. Dari siapa? Sehabis mandi junub, air mandi kita keluar lagi. Apakah wajib kita mandi lagi? Dan kain yang kena dengannya, apakah wajib kita cuci? Kalau habis mandi ternyata masih keluar air mani, dan betul itu air mani, wajib mandi lagi, wajib mandi lagi. Apakah kain yang kena mani itu wajib cuci? Mani hukumnya suci. Tapi kalau mazi hukumnya najis. Seringkali terjadi sebelum keluar mazi, sebelum keluar mani, dahulu keluar mazi. Umpama terangsang. Suami istri terangsang. Hingga keluar mazinya lebih dahulu. Setelah berhubungan, keluarlah maninya. Jadi ada najis lebih dahulu. Maka kainnya najis. Pakaiannya najis. Lalu dicuci. Kenapa? Karena tidak hanya mani yang keluar, mazi keluar lebih dahulu. Karena itu maka kainnya menjadi najis, wajib dicuci nanti. Itu dia risikonya. Dari siapa lagi? Apa hukumnya kita membakar semut yang beriringan di dalam kamar kita karena bisa menggigit anak-anak kecil? Membakar tidak boleh. Menyiksa binatang tidak boleh dengan bakar. Pama boleh dengan minyak atau disemprot dengan minyak, dengan apa? Obat nyamuk atau dengan kapur ajaib. Dipakai, jangan pakai dibakar. Yang boleh bakar, nyiksa dengan bakar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia tidak boleh menyiksa makhluk dengan cara dibakar. Tu manusia dibakar, tidak boleh. Yang sampai karena umpama maling, karena dia sering maling, dia semuanya kepergok, kendaitan, ketangkap orang banyak, kemudian tubuhnya dibok-bok, lah dia itu disiram bensin, dibakar. Tidak boleh demikian tu. Dosa hukumnya menyiksa makhluk dengan cara dibakar. Hanya Allah yang boleh menyiksa makhluknya dengan dibakar. Demikian kepada kita. Baik. Dari Lombok Tengah. Namanya Luang Maka, desa Luang Maka. Masya Allah. Minta doa agar yang cepat masuk surga. Masya Allah. Dan apa doa agar yang cepat melewati jambatan Shiratal Mustaqim? Mohon dibacakan doanya pelan-pelan. Masya Allah. Para pendengar, Nabi sudah mengatakan Miftahul Jannah Shalah.
kuncinya syurga itu adalah solat. Asalkan anda rajin solat, solat, zikir, berdoa dan sebagainya, maka mudah kita masuk syurga. Asal disiplin solat, taat solat, bakti solat. Demikian pula solat jamaah. Orang solat jamaah yamuru ala sirat kalbarqil khatib. Orang yang selalu solat jamaah lewat solat mustaqim seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat menyambar. Kalau gitu disilakan. Rajin solat jamaah, disiplin solat 5 waktu, ditambah solat-solat sunat. Maka insya-Allah. Di samping doa juga. Nabi mengatakan, siapa mohon masuk syurga, maka syurga mendoakan, ya Allah masukkan orang dalam syurga. Siapa mohon jauhkan dari neraka, neraka mendoakan dia. Mudah-mudahan ya Allah kiranya orang ini dijauhkan daripada api neraka. Nabi mengatakan siapa dalam solatnya sujud yang baca Allah majirna minan nar 3 kali. Allah majirna minan nar, Allah majirna. Maka sebelum bangkit dan sujud sudah dia itu dibebaskan daripada api neraka, diampun dosanya. Demikian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, kami mohon keredaanmu dan kami mohon syurgamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada murkamu dan api neraka. Itu doa mohon masuk syurga dan mohon dijauhkan dari azab api neraka. Bibir dalam bulan Ramadan. Wa minna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dianjurkan amat oleh Nabi dibaca banyak-banyak pada bulan Ramadan. Mohon masuk syurga dari ridha Allah, mohon jauhkan dari api neraka dan murkanya Allah. Demikian kepada anda. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli syurga. Ingat, masuk syurga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi semata rahmat Allah. Tapi yang beri rahmat oleh Allah, orang iman dan takwa, orang betul-betul taat ibadah, berikan rahmat oleh Allah untuk masuk syurga. Allah berfirman dalam hadis kursi, ma aqallal haya man yatma'u fi jannati bighairi amalin. Betapa tak punya malu, sedikit malu hambaku yang pingin masuk syurga tanpa amal. Kaifa ajudu ala man bakhila bi taati. Mana mungkin aku bermurah hati pada orang-orang pelit beribadah padaku. Mau masuk syurga tanpa amal, tanpa ibadah. Pelit dia beribadah, beramal, mana mungkin Allah bermurah hati masukkan syurga orang tidak mau beribadah, pelit ibadah pada Allah Ta'ala. Mari kita rajin ibadah. Kita akan selamat karena 4. Pertama iaitu laksanakan perintah Allah. Yang kedua jauhi larangan Allah. 3 syukuri nikmat Allah. Yang keempat sabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan pada kita. Itu dia. Manik Allah man lam yashkur ala ni'ma'i walam yasbir ala bala'i walam yarda biqada'i walam yaqna bi'ata'i falyatlub rabban siwaya. Siapa-siapa tidak syukuri nikmatku, siapa tidak sabar atas ujian dan cobaanku, siapa tidak ridha dengan qada qadarku, dan siapa yang tidak senang puas dengan anugerah kepadaku, anugerahku padanya, ni apa karunia daripadaku untuknya, dia tidak ridha, dia tidak puas, carilah Tuhan selain aku, manik Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya pada selamat. Berikutnya, gimana hukumnya kalau kita meninggalkan solat satu waktu, misalnya saat kita mengqadanya, mana yang lebih dahulu kita laksanakan. Ada satu waktu kita wajib qada. Karena itu adalah hutang kepada Allah. Badainullah haqqu an yuqda. Hutang pada Allah. Harus satu pantas wajib diqada, dilunasi. Maka kita wajib qada solat kita yang kita tinggalkan. Mana duluan? Qada daripada solat padu. Maka kita kerjakan solat asar pada waktu maghrib. Kalau masih awal waktu maghrib, kerjakan qada asarnya lebih dahulu. Tapi kalau waktu maghrib sudah mepet, kerjakan maghrib dulu, baru qada asarnya. Siapa-siapa yang meninggalkan solat yang sengaja,
man taraka shalah muta'ammidan qad kafara jiharan. Siapa meninggalkan solat yang sengaja, kafir nyata-nyata. Begitu ada hadisnya. Nggih. Wa na'udzubillah min dzalika. Dalam satu kitab saya baca, siapa-siapa yang sengaja tidak solat subuh sekali 60 hari, dia akan dibakar dalam api neraka Jahannam. Siapa-siapa yang tidak solat zuhur sekali dengan sengaja, sama dengan dosa membunuh 1000 orang Islam. Siapa-siapa yang tidak solat asar sekali, sama dengan dosa orang merobohkan Kaabah kiblat umat Islam. Siapa-siapa sengaja tidak solat maghrib sekali, sama dengan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Siapa-siapa yang sengaja meninggalkan solat Isya, tidak mengerjakan solat Isya, maka Allah berfirman, aku tidak ridha kalian makan rezeki dariku, aku tidak ridha kalian minta tolong padaku, aku tidak ridha kau tinggal di atas muka bumiku. Cari tempat lain. Mana tempat mencari selain bumi Allah, rezeki dari Allah, tak tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La mu'ina illallah, tidak ada tempat minta tolong selain Allah. Nah itu maka untuk menghindarkan corona ini, mari kita banyak minta tolong pada Allah. Cara minta tolongnya, wasta'inu bisabri wassalah. Tak tolonglah kalian kepada Allah dengan rajin sabar dan rajin solat. Solat dan sabar, insyaAllah tolongan Tuhan datang. Kalau tidak solat, tidak sabar, tolongan Tuhan bisa jadi tidak datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami nyembah, hanya padamu ya Allah kami minta tolongan. Okay? Artinya nyembah dulu, maka tolongan Tuhan akan datang. Tak bisa, tidak akan datang tolongan Allah kalau kita tidak nyembah, tidak ibadah pada Allah. Itu dia. Jangan sekarang ini banyak orang malas ibadah, malas berdoa dan seterusnya. Ujungnya apa? Inilah dia. Corona tidak berhenti-berhentinya. Jangan tahun 2021 nanti semakin. Karena apa? Sekarang ini ada corona jenis baru. Varian baru corona datang. Lebih ganas, lebih kejam, lebih ampuh dalam menularnya. 70% lebih kuat penularannya pada corona yang sekarang ini. Mulainya di Inggris sana. Negara-negara Eropah. Tidak ada yang mau melihat orang Inggris masuk negaranya atau rakyatnya masuk negara Inggris. Takut nanti ketularan corona varian baru, jenis baru yang lebih dahsyat lagi. Negara kita juga waspada. Mulai masang ancang-ancang dan sampai ada yang datang dari Inggris masuk Indonesia. Takutnya nanti varian baru corona merajalela Indonesia lebih ganas daripada corona yang sekarang ini masih ada. Wa na'udzubillah min dzalika. Karena itu minta tolong hanya kepada Allah. Okay? Hanya bisa nolong hanya Dia, Allah Ta'ala. Berusaha tapi yang menolong adalah Allah. Itu dia. Okay? Baik. Dari siapa? Ya. Gimana hukumnya kalau kita sedang nifas dan sudah sampai batasnya 2 bulan 10 hari, nah itu keluar lagi darah, malah 2 kali dalam 1 bulan. Mana hukumnya? Para pendengar, yang namanya nifas, keluar darah kena melahirkan itu kadang-kadang hanya sekejap mata, sejam 2 jam berhenti keluar, wajib segera mandi. Kadang-kadang juga sampai kebiasaan 40 hari keluarnya nifas. Bahkan sampai terbanyak 60 hari. Bukan 60 hari lebih, 60 hari terbanyak. Kalau sudah 60 hari, wajib mandi. Baik sudah berhenti keluar ataupun masih keluar. Yang keluar setelah 60 hari itu namanya darah istihadah. Mandi wajib dari nifas, setelah itu wajib sholat. Walaupun keluar darah, ya ditutup. Gimana caranya? Okay? Pakai soptek, sopnes, dan lain sebagainya. Pokoknya wajib sholat, wajib mandi, dan wajib sholat. Okay? Kalau sudah 60 hari lebih. Itu dia. Okay? Keluarnya kadang-kadang 2 kali sebulan. Ya harus dihitung. Mennya ada dan istihadah ada. Pokoknya men itu paling banyak 15 hari. Biasanya 7 hari. Okay? Paling kurang sehari semalam. Lebih dari 15 hari keluar men, maka itu adalah darah istihadah.
tetap wajib solat. Mandi dulu dari haidnya, kemudian wajib solat setiap waktu, walaupun darah keluar. Apa yang keluar itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Kasihan kaum wanita, banyak sekali darah keluar ya. Karena itu Allah memberikan rahmat pada kaum wanita. Apa rahmatnya? Hanya 4 syarat wanita sudah boleh masuk surga. Ayyumam ratin salat khamsaha, salat soraha, ta'at balaha, pilat parja, qilalaha yumal qiyamah, kulil jannah min ayyibabin syi'ti. Siapa-siapa seorang wanita, seorang istri, solatnya rajin, puasanya disiplin, bakti taat setia pada suami, dan dia jaga kehormatan dirinya, besok dipanggil, silakan ibu masuk surga melalui pintu mana saja maunya ibu, disilakan. Gitu dia. Laki-laki belum tentu 14 syarat belum tentu masuk surga. 14 syarat. Itu dia kelebihan kaum wanita. Baik. Kemudian berikutnya, ya, Pak Ustaz, saya punya anak 2 dan sekarang saya merasa hamil dan ngidam kurang lebih 2 bulan. Dan saya tanyakan, apakah boleh saya menggugurkan kandungan saya ini? Nah, saya khawatir kalau saya nanti tidak bisa berlaku adil pada anak-anak saya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ada di tanah suci Makkah sana, maupun yang ada di Malaysia, Brunei, yang ada di Sumatera, di Jawa, Jakarta dan seterusnya. Bahawa menggugurkan anak walaupun belum punya nyawa, haram hukumnya. Baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, belum punya nyawa, digugurkan, haram hukumnya. Apalagi sudah punya nyawa. Apalagi maksudnya adalah karena takut untuk tidak bisa memberikan makan pada anak. Yang beri rezeki itu bukan kita, Allah SWT. Anta ketula waladaka khasyata an yakula maka. Kau bunuh anakmu karena takut makan bersama engkau. Haram hukumnya. Dan itu adalah dosa yang terbesar. Dosa paling besar syirik pada Allah. 2 durhaka pada ibu dan bapa. 3 membunuh anak karena takut makan bersama kita. Hadis yang lain, dosa terbesar nomor 3 adalah zania bihalilati jari. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Dosa terbesar nomor 3. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan dosa terbesar nomor 3 adalah bohong. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Dosa terbesar nomor 3 adalah bohong, 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 bohong. Demikian sabda Nabi berulang-ulang kali. Masya Allah. Tidak boleh menggugurkan anak. Rezeki itu datang dari Allah. Sebab tahu dengan lahirnya anak ini, rezeki kita semakin banyak. Dan tiap-tiap makhluk Allah, Allah sudah siapkan rezekinya. Tiap manusia sudah siapkan rezeki sampai kita mati. Baru berhenti rezeki kita. Masya Allah. Baik. Dari mana tadi? Ya. Bagaimana kalau kita selama 7 hari? Apa boleh kita nurut orang membaca Al-Quran dalam hati dan istighfar dan baca istighfar? Setelah itu membaca Allah Akbar. Para pendengar, dalam keadaan boleh kita baca Al-Quran dalam hati. Kalau membaca istighfar, salawat dan sebagainya boleh dengan lidah, bukan ayat Quran. Kalau baca Quran, dah boleh di lidah, dah boleh di mulut, boleh dalam hati. Pama kita mendengar ada orang baca Quran, kita ikutin dalam hati, boleh. Tapi membaca dengan lidah, dengan mulut, tidak boleh. La yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Quran. Jangan orang junub, orang haid baca sedikit pun daripada ayat Al-Quran. Demikian para pendengar. Mari kita lanjut. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka siapa doanya? Atinama Maulana. Artinya ya menolong, yang menolong kita, yang mencintai kita. Tapi kalau Kinandita, dah ada ini bahasa Arab, dolab tolibat mahat, ada enggak Kinandita?
hakiki yang sesungguhnya. Jadi nama yang tadi Kinandita tidak ada bahasa Arabnya, susah mencarinya. Itu bahasa mana itu nggih? Terang tidak bahasa Songat itu nggih? Tidak ada bahasa Songat demikian. Baik, nggih. Siapa yang paling besar dosanya kalau kita menjual minuman keras, minuman keras? Pertama yang membikinnya. Yang pertama dilaknat Allah orang membuat, dan orang yang membawanya, orang menyimpannya, orang membelinya, orang minumnya, orang menuangkannya, okay? Semuanya mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena minuman keras. Wa na'udzubillah min dzalika. Okay? Dan orang minum haram surga. Orang minum dan imak solatnya, ibadahnya oleh Allah taala. Tuan Guru paling sebut dengan membelikan badal haji. Orang sudah meninggal dunia, siun gadur. Betul. Orang tua kita belum sempat ibadah haji, tapi uangnya sudah cukup. Nah, kita minta tolong pada seorang untuk membelikan badal haji. Kita upah orang yang sudah haji untuk mengerjakan haji orang tua kita. Ada orang sudah mengerjakan ibadah haji, dia mau diupah untuk mengerjakan ibadah haji untuk orang tua kita yang sudah meninggal, boleh dan sah hukumnya. Dan pahalanya insyaAllah samping untuk orang yang mengerjakannya, juga untuk orang tua kita yang kita niatkan. Itu dia. Banyak di tanah suci orang yang mau mengerjakan badal haji seseorang. Dan mereka juga membutuhkan uang kan. Itu dia. Terima kasih pada anda. Badalnya ganti mengerjakan ibadah haji. Dulu zaman Nabi ada seorang, ya Rasulullah, ayah saya tidak bisa naik di atas kendaraan karena dia sudah tua, sudah sepuh. Boleh tidak saya kerjakan ibadah hajinya? Boleh, asal yang mengerjakan hajinya itu orang yang sudah mengerjakan ibadah haji lebih dahulu. Itu dia, nggih. Jadi yang kita suruh orang yang sudah mengerjakan ibadah haji. Kalau belum, ya belum boleh mengerjakan haji orang lain. Dulu zaman Nabi ada. Nabi mendengar labaik an syubrumah. Kata seorang di dekat Nabi. Siapa syubrumah? Adik saya, saudara saya Rasulullah. Kamu kerjakan ibadah hajinya? Iya. Kamu sendiri sudah haji? Belum. Tak boleh. Kamu sendiri sudah ibadah haji, baru mengerjakan ibadah haji orang lain. Gitu sabda Nabi. Gimana cara mempertahankan akidah Islam kita? Para pendengar, akidah artinya keimanan. Okay? Untuk membina keimanan kita, pertama, rajin menuntut ilmu. Tafakur, tuntut ilmu, berfikir, merenung. Yang kedua, imtisalul awamir, kerjakan segala perintah-perintahnya Allah. Yang ketiga, ijtinabun nawahi, jauhkan segala larangan dan dosa-dosa. Yang keempat, rajin zikir, rajin doa. Okay? Maka 4 cara kita membina akidah kita. Nabi mengatakan, jadidu imanakum bila inallah. Dalam kamu perbarui iman dengan mantapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, dengan kita rajin tuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, banyak zikir pada Allah Ta'ala, itu cara kita membina keimanan kita masing-masing. Dan sampai iman kita nanti kecabut. Penyebabkan iman kecabut, bahasan ulama ada 3. Pertama, tidak syukur jadi orang Islam. Yang kedua, tidak takut nanti imannya berubah. Kemudian yang ketiga, iman kita cabut apabila kita itu suka zalim, menganiaya orang lain. Maka iman kita kecabut, iman kita semakin berkurang. Nauzubillah min dzalika. Baik. Dengan kita baca Quran, merenung itu juga termasuk menguatkan keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila dibacakan Quran, bergetar hati. Apabila sebut nama Allah, getar hati. Zatul lihat alim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan Al-Quran, bertambah keimanannya.
wala rabbihim yatawakkalun, yang selalu tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala. Alladzina yuqimuna shalah, orang beriman tu orang mendirikan solat dengan tekun, disiplin. Kemudian berikutnya iaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka infak, zakat, sedekah dengan harta yang Allah berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itu orang beriman yang sungguh-sungguh beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sungguh beriman pada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Saya Ahya Rosyidi dari Pengadang Lombok Tengah, sebelah selatan desa kami, desa Darmaji. Mau nanya apa berkah saya kerja di Pegadaian Syariah, termasuk enggak ada ribanya? Para pendengar, kalau masih ada riba apapun namanya, selama masih ada unsur riba di situ, maka tetap tidak barokah. Kalau riba haram, riba itu haram hukumnya. Apa namanya apa dan sebagainya. Kalau ada masih praktik riba, maka itu adalah haram hukumnya. Orang pama minjam uang, kemudian nanti kembali lebih dari yang dipinjam dengan perjanjian untuk menggadaikan barangnya, kemudian nanti minjam uang sekian, nanti lunasnya uang yang kembali lebih dari yang kita pinjam, jelas riba namanya. Maka tiap riba adalah haram hukumnya. Itu dia. Kalau ada unsur riba yang haram itu pasti tidak barokah, kurang barokah kita punya usaha melalui jalan demikian itu. Karena itu hindarkan yang ada unsur ribanya. Pengadang, Peraya mana jadinya? Kecamatan Peraya ya. Baik, makasih. Ya, mungkin diikuti melalui YouTube ya, melalui Facebook. Mudah-mudahan, amin. Pak Ustaz, saya hamba Allah dari Wanasaba, Kecamatan Wanasaba. Di mana dengan suami yang selalu melalaikan wajiban solat. Sementara isteri sudah capek menasihatinya dan mengingatkannya tentang kewajiban solat ini. Apakah si isteri selalu taat kepada suami atau bagaimana? Mohon pencerahan. Para pendengar, isteri tetap wajib taat pada apa diperintah suaminya. Yang penting itu adalah perintah agama. Adapun suami tidak solat dan kita sudah peringatkan, dia sendiri nanggung dosanya. Isteri sudah nasihati, peringatkan selalu tentang kewajiban solat. Toh suami tidak mau solat, tanggung jawab dia sendiri. Kemudian kalau ada perintah dari sang suami, mama untuk masak dan sebenarnya memberikan apa yang halal, ya wajib laksanakan oleh sang istri. Tahu dengan dia mau laksanakan perintah suaminya, lalu sadarlah sang suami atas dosa kejahatan yang tidak mau solat. Biasanya kalau tidak mau solat, pasti suka nginam berem. Orang suka nginam berem, pasti suka perempuan, suka zina dan sebagainya. Ya Allah, ya Rabb, kan itu jauhkan diri dari apa yang akan merusak kita sendiri. Demikian, tapi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah terus menerus wargamu untuk solat dan kamu harus sabar. Tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan, tidak boleh napi ya sudah, capek lelah sudah. Gitu, jangan sampai. Tetap disuruh kepada sang suami untuk melaksanakan ibadah solat. Itu dia. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu pada azab api neraka. Tetap harus disuruh laksanakan ibadah solat oleh istri pada suaminya. Tentu dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia sadar. Sambil didoakan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada suami saya. Dia mau solat, supaya murah rezeki dan sebagainya. Baik. Lanjut.
Gerung, Lombok Barat. Dari Gerung ya. Iya, terima kasih Bapak dari Gerung, Lombok Barat. Saya sudah berhutang sama teman saya, sama-sama Madrasah Sanawiyah tahun 88. Masya Allah, tahun 88. Okay. Saya mau bayar tapi orangnya tinggal di mana, tidak tahu mana cara saya bayar. Bisa dimasukkan di kotak amal, boleh. Sebanyak hutang anda, masukkan di kotak amal masjid atau madrasah atau mushola, atau berikan pada anak yatim sebanyak hutang kita. Niatkan pahalanya untuk yang punya uang tempat kita berhutang, bisa sampai kepadanya, dan besok hari kemudian dia ridho, tidak keberatan, dia tidak nuntut, tidak nabi dan minta kembali hutang kita. Dan kenapa? Kita sudah berikan untuk amal jariah di masjid, sholat, atau diberikan sedekah pada anak yatim sebanyak hutang kita. Dia tidak nuntut kita, tidak mendakwa kita nanti. Demikian caranya. Kenapa? Yang tempat kita berhutang tidak tahu kemana dia, sudah meninggal atau sudah pindah kemana dan seterusnya, karena sudah lama. Itulah sebabnya tadi suruh segera bayar hutang, segera lunasin hutang. Siapa-siapa berhutang dan ada niatan bayar hutang, Allah pasti menolongnya, sabda Nabi. Man adana dainan panawa an yudiahu adahullah. Siapa berhutang dan ada niatan tu bayar hutang, Allah nolong dia. Man adana dainan panawa la yudiahu. Siapa berhutang berniat tidak akan bayar hutang, besok hari kemudian dia bayar pakai pahala solat, pahala ibadahnya. Habis pahalanya, dosa orang ditumpuk padanya. Itulah nasib orang berhutang tak bayar hutang. Oh, jangan banyak kita yang kena dengan hadis ini. Baik, makasih pada anda yang ada di Gerung sana. Di sana ada teman kita ngajar di Mahab, Pak Dr. Said Ghazali MA. Dan dia adalah kedua Baznas untuk NTB. Mudah-mudahan sukses. Tuan Guru, kenapa kita tidak dibolehkan membaca basmalah di dalam surah Baro'ah? Taubat, cerahan. M. Sulhi Aziz Dasan Malang, Mas Bagi. InsyaAllah. Betul. Memulai basmalah di awal surah Taubah, surah Baro'ah, haram hukumnya, dosa. Tapi kalau di tengah-tengah, mulai di tengah, maka jaiz, jawaz, boleh, mubah. Kenapa anda boleh baca basmalah di awal itu? Awal pada surah At-Taubah itu menjelaskan tentang, yaitu Allah bebaskan dirinya dan Rasul daripada orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, pernyataan Allah memusuhi mereka, Allah merangi mereka, Allah tidak senang pada mereka, maka kalimah bermusuhan, memusuhi, membenci, marahi, murkai, tidak pas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah kasih sayang, tanda kasih sayang Allah pada kita hambanya. Maka kalau Allah murka, Allah benci, Allah mutus hubungan kepada orang kafir, tentu tidak pas dimulai dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan maha sayang. Tidak pas. Kenapa? Allah nyatakan perang, permusuhan, putus hubungan dengan orang-orang kafir. Itu antara lain. Sebabnya haram mulai dengan basmalah di awal surah Baro'ah atau surah At-Taubah, dan boleh di tengah-tengahnya. Baik. Dari siapa? Pak Tuan Guru, Tiang Ani dari Bagi Payung, Payung Timur. Nama anak Tiang Safia Rahma, tapi sering sakit-sakitan. Namanya tidak cocok yang membuatnya sering sakit, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Saya katakan bukan karena nama, namanya udah bagus, bukan karena nama, tapi harus dibawa ke posyandu, ke rumah sakit, atau ke puskesmas, ke dokter anak. Apa namanya tadi? Safia Rahma. Ya, artinya
Nggih, bersih, suci, rahmat, kasih sayang. Dah bagus namanya. Bukan kerana nama. Tapi jangan-jangan nggih, dah pernah diimunisasi di posyandu, nggih, dah ditangani oleh bidan, nggih. Melahirkan itu harus pakai nakes tenaga kesehatan, nggih. Siapa? Ya ibu bidan, perawat dan seterusnya, nggih. Coba dibawa ke sana. InsyaAllah akan ditangani. Seringkali anak-anak masih kecil itu sering sesak nafas, nggih. Saya punya saudara dulu, adik-adik saya dulu, banyak meninggal dunia. Karena waktu itu belum ada posyandu, belum ada iaitu imunisasi. 5 adik saya meninggal dunia masih kecil-kecil, nggih, pada zaman dulu, nggih, tahun-tahun 50-an, nggih, tahun 50-an. 5 orang adik meninggal dunia kan sesak nafas. Dah ada posyandu, dah ada imunisasi, dah ada dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu semuanya langka, dokter langka, rumah sakit langka, puskesmas belum ada. Nggih? Maka banyak meninggal dunia seperti itu. Nah, yang sampai terjadi seperti itu, silakan dibawa ke posyandu, dibawa ke puskesmas. Semuanya ada zaman sekarang. Tidak perlu repot-repot. Semuanya sudah siapkan. Makasih, nggih. Jadi bukan karena nama, tapi karena keadaan sehatannya perlu diperhatikan. Tak usah rubah-rubah namanya kalau sudah bagus. Demikian pada anda, nggih. Ya. Kita lanjut. Terima kasih ada doanya ibu, nggih. Pada maksud dengan zat Allah. Bukan ibu ni. Sifat Allah, asma Allah, apal Allah. Penia sudah, nggih, dari Lenek. Penia sudah kita, nggih. Zat Allah. Kalau kita manusia, zat kita, nggih. Zat kita kan badan kita ini. Benda-benda ya badannya, zatnya benda-benda itu, nggih. Kalau binatang, umpama ya tubuhnya binatang, manusia, tubuh manusia. Itu zatnya manusia. Kalau Allah tidak bertajasim, tidak bertasbih, nggih, jangan pikirkan zat Allah. Nggih, tapi Allah punya zat. Tapi jangan pikirkan gimana bentuk zat Allah dan sebagainya. Nanti anda mentajasimkan Allah, mentasbihkan Allah. Tajsim itu haram. Nggih. Mentasbihkan Allah itu haram. Nyatakan Allah punya tubuh. Allah sama dengan makhluk, haram hukumnya. Bisa membawa pada syirik hukumnya. Kemudian yaitu asma Allah, nama-nama Allah yang maha sempurna. Lahul asmaul husna. Allah punya nama yang sempurna, yang mulia sebanyak 99 asmaul husna. Kemudian berikutnya yaitu sifat Allah. Sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20. Nggih, sifat 20 kata orang itu dipelajari dari dulu. Di madrasah pun dipelajari. Okay. Kemudian berikutnya yaitu af'al Allah, perbuatan Allah. Allah mencipta alam semesta, Allah memeliharanya, dan Allah juga akan menghancurkannya nanti di hari kiamat. Itu af'alnya Allah. Beri kita makan, minum, semuanya adalah karunia Allah Ta'ala. Okay. Semuanya atas kehendak Allah. Baik, okay. Makasih pada anda. Lanjut. Batuan guru yang dirahmati Allah, gimana hukum orang yang selalu membenci sama-sama muslim, pun orang yang dibenci itu selalu berbuat baik padanya, dia selalu membenci orang tersebut. Bahkan orang dibenci selalu minta maaf padanya, tapi dia tetap menolak permohonan maaf orang yang dibencinya. Dan dia tidak suka kalau ada orang suka sama orang yang dibencinya itu. Masya Allah, seolah-olah dia melihat orang dibencinya itu seperti melihat bangkit. Karena kalau dia bertemu dengan orang dibencinya itu, dia selalu buang muka, ngengos ya. Mohon pencerahan dari Hajah Rasidah. Hajah ini yang tanya. Okay. Nabi bersabda, la tahasadu, wala tabagadu, wala tadabaru, wala tabagadu wa kunu ibadallahi. Yang kalian saling hasad menghasad,
Yang kalian saling benci-benci. Jangan kalian saling bermusuhan. Jangan kalian saling nafsi-nafsi. Walau ada baru jangan saling bekot-membekot. Itu larangan Nabi SAW. Kunu ikhwan Allah. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu jadi hamba Allah yang bersaudara. Dengan kata lain jelas. Perbuatan saling benci-benci, bermusuhan, membenci orang, dosa hukumnya. Selama kita benci, selama itu solat tak kabul, selama itu doa kita tidak dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau solat tidak diterima Allah, okay? Batal pahala solatnya. Kemudian doanya tidak kabul-kabul, kebaikan kita tidak ada pahalanya. Kenapa kita benci sama umat Islam? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah bersaudara. Okay? Damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Okay? Itu dia kewajiban kita. Jadi tidak boleh saling benci-benci. Ibadah tidak diterima Allah dan kita juga dibenci oleh Allah. Siapa mutus silaturahim, putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau putus hubungan dengan Allah. Demikian. Okay? Nah, bagi kita terus dibenci biarkan. Okay? Pahalanya untuk kita, dosa kita untuk dia. Pindah pahalanya dia kepada kita, pindah dosa kita kepada dia. Dia akan nanggung nanti dosa-dosa kita. Ada untungnya nanti di akhirat. Syukur dia benci saya, pahalanya pindah pada saya, dosa saya pindah pada dia. Risikonya. Hajjah Rasyidah, insyaAllah. Lanjut. Kalau kita solat di rumah, tidak pergi berjamaah ke masjid kerana kondisi lagi kurang sehat. Lalu selesai solat padu di rumah, kita berzikir, bertasbih. Selesai bertasbih, berzikir, kita berdoa kepada Allah, baca salawat, baca Quran dari selesai solat maghrib sampai menjelang waktu isyak. Yang tanyakan apa amalan yang seperti ini termasuk iktikaf. Kerana tiang kerjakan di rumah, atau apakah yang maksud iktikaf itu amal-amalan zikir kita kerjakan selesai solat jamaah di masjid, bukan dikerjakan di rumah. Hajjah Rasyidah lagi. Yang namanya iktikaf itu di masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Aku berniat iktikaf di masjid ini. Pokoknya masuk masjid dengan niatan ibadah, pun dah banyak bacaannya, pun dah ada bacaannya mungkin. Pokoknya masuk masjid dengan niat ibadah iktikaf sudah dapat pahala, apalagi banyak bacaan-bacaannya. Kalau di rumah tidak namanya iktikaf, di musholla tidak namanya iktikaf. Namanya solat sunat tahiyatul masjid hanya di masjid, tidak di musholla, tidak di rumah. Jadi iktikaf itu ada di masjid. Baru berniat saja iktikaf, belum ada bacaan-bacaan sudah dapat pahala kita. Apalagi ada bacaan-bacaan kita. Selama kita berada di masjid, selama itu kita didoa oleh malaikat. Apa doa malaikat pada orang yang ada dalam masjid? Lagi ada niatan iktikaf. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dosa orang duduk dalam masjid. Beri rahmat kasih sayang Allah pada orang duduk dalam masjid. Beri kesempatan bertobat ya Allah orang duduk dalam masjid. Itu doa malaikat selama kita ada dalam masjid, dan selama kita dalam masjid kita tetap dinilai sedang sembahyang walaupun sedang tidak sembahyang. Demikian kemuliaan orang yang datang memakmurkan rumah Allah, masjid. Amin. Allahumma amin. Demikian. Jadi pahala semua kita dapat pahala walaupun di rumah, cuma tidak dapat pahala iktikaf. Nah, iktikaf itu hanya di masjid. Demikian. Baik, dari siapa? Ya, Pak Tuan Guru yang mau nanya, di setiap tidur saya, baik siang maupun malam, saya selalu mimpi ngatur pakaian pakai hanger, digantung, tu dijual. Tu yang jadi mimpi saya. Apa makna mimpi? Ya, kita husnuzon pada Allah, mudah-mudahan baiklah. Mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi jelek datang dari syaitan. Apa ini dianggap baik? Kalau dianggap baik, maka mimpi baik datang dari Allah. InsyaAllah tujuannya adalah kebaikan. Mudah-mudahan datangkan rezeki, barokah dan sebagainya, keselamatan. Amin. Cara pasti kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu.
Saya masih minum para pendengar, tinggal dikit. Oh iya, tadi sebutkan seorang jamaah kita Ahmad Irawadi, Tanah Mai meninggal dunia. Mohonkan doa mudah-mudahan Allah menerima amal solehnya, ngampuni dosa dan kesalahannya. Salah seorang jamaah kita di pengajian kita di Tanah Mai. Kita tidak sempat kerana acaranya tadi pada Jumat. Pada Jumat ada hujan di Sorong. Masya Allah. Mudah-mudahan hujan rahmat. Dah lanjut. Ya, terima kasih ada doanya. Kemudian tetap murah rezeki dalam lindungan Allah. Boleh kita mengajar anak-anak ngaji, tapi orang yang ngajar tidak bisa bertajwid, tidak bisa tajwid, tidak tahu ilmu tajwid, apalagi panjang pendek. Anak tidak diajar, bolehkah? Bagaimana hukumnya orang ngajar? Masya Allah, Ibu Arifun. Orang ngajar Quran harus ngerti dong tajwid. Ngajar anak tidak pakai tajwid kerana gurunya tidak ngerti tajwid. Harus wajib bisa ngajar Quran dengan tajwid. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Baik-baik kalian orang belajar Quran, mengajar Quran. Dan dalam mengajar Quran wajib dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tajwidnya, dengan tartilnya. Jadi orang ngajar Quran harus tahu tajwid, harus ngajar tajwid, bisa bertajwid, nggak tahu panjang pendek daripada bacaan Quran kita ajarkan. Itu dia. Jangan sampai kita tidak ngerti tajwid, ngajar Quran. Masya Allah. Jadi harus dipelajari, dipahami tajwid. Kita dulu belajar tajwid dari sejak kita itu kelas 1 sanawiyah dah. Sudah belajar. Bahkan bidaiyah dah mulai disinggung-singgung tentang yaitu tajwid. Ibu Ariful ya? Ya. Baik. Dari siapa? Karangan? Tuan Guru dulu saat saya melahirkan anak saya yang kedua, saya bilang saya tidak akan hamil lagi. Tapi anak saya tidak sembuh dari sakitnya. Anak saya meninggal 4 hari lahir dan saya hamil lagi. Tapi saya selalu keguguran. Sudah 2 kali. Apakah itu karena ucapan saya? Apa solusinya? Apakah kalau saya bertobat, Allah akan menerima tobat saya? Saya ingin punya anak lagi. Terima kasih. Pertama, kita tarik kalimat kita. Jangan benci punya anak. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai benci punya anak. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa-doa seperti ini doa untuk mohon punya anak. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah padaku anak yang soleh ya Allah. Jadi di samping juga jangan lupa ada amalan yang bisa menyebabkan orang itu bisa punya anak. Apa itu? Antara lain istighfar. Banyak istighfar. Allah akan nambah rezeki kita. Allah akan nambah yaitu umur kita. Allah juga akan yaitu menambah keturunan kita. Rajin baca istighfar. Itu dia. Di samping juga sedekah. Sedekah juga insya Allah. Dengan kita sedekah, Allah akan berikan kemudahan pada kita. Antara lain yaitu berupa tambahnya rezeki, tambahnya anak sesuai dengan niat kita masing-masing. Rajin baca Quran, wama surah Yusuf, surah Maryam. Moga-moga Allah berikan kita putra-putri, laki atau perempuan menurut niat kita masing-masing. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Tuhan dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat gunanya. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat.
istiqamah, ikhlas dalam beramal, beribadah pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.